berpuasa, diwajibkan berpuasa. Kutiba alaikumusya kama kutiba nanti nabi qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana umat-umat sebelum kamu. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad itu sudah ada yang namanya ibadah puasa itu, Pak. Nabi Daud dan Isa. Nabi Daud itu puasanya berbeda dengan Nabi Muhammad. Cara pendekatan diri kepada Allah berbeda. Nabi Daud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu dijalankan oleh beliau selama seumur sampai dengan dia meninggal. Itu puasa juga. Hanya berbeda dengan puasa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberikan waktu kepada kita, kan ada yang namanya waktu hari. 1 minggu itu ada berapa hari, Bapak Ibu? 7 hari. Setiap hari Allah itu memberikan satu keistimewaan yang luar biasa. Setiap jam-jam tertentu. Jam berapa itu? Tengah malam. Pada jam tengah malam kita dibangunkan oleh Allah untuk bertahajud. Dan itu setiap hari dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dan disitulah keistimewaan yang namanya pada hari-hari biasa. Jadi setiap hari ada yang namanya waktu-waktu yang istimewa, yaitu tengah malam, jam 2, 3 atau sebelum menjelang subuh. Itu adalah waktu-waktu yang istimewa. Itu dalam 1 hari. Dalam 1 minggu Allah memberikan 1 hari yang istimewa, yaitu hari apa? Hari apa? Hari Jumat. Jumat itu adalah hari yang istimewa bagi umat Islam. Di dalam 1 minggu ada hari Jumat. Di dalam 1 bulan kemudian ada Aidul Fitri atau hari tengah di dalam pertengahan bulan-bulan yang ada di negara. Jadi pertengahan bulan itu pun hari-hari yang istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita umat manusia. Nah sekarang dalam 1 tahun itu ada saat-saat yang istimewa, dan itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Hanya terjadi pada bulan Ramadan. Dua yang pasti. Nah setelah datang bulan Ramadan, hari-hari yang istimewa tadi, tengah malam, kemudian hari Jumat, dan hari atau pertengahan bulan itu sudah tidak berlaku lagi. The best minute is very good. Artinya apa? Setiap menit, setiap saat, setiap detik di bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang istimewa yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Makanya Allah perintahkan kutiba alaikumusya, diwajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ibadah yang hormati, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian umat manusia kembali pada awal tadi, bahwasanya mungkin ada di antara saudara-saudara kita, tetangga kita, bahkan mungkin saudara kita dipanggil di hadapan Allah sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan tinggal beberapa hari sudah dipanggil di hadapan Allah, meninggal. Dan sedangkan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan, rugi Rasul dan sebaik-baik. Loh, kenapa beliau orang-orang yang sebelum Ramadan dipanggil? Kemungkinan orang-orang yang sudah meninggal dunia sebelum Ramadan, kemungkinan beliau-beliaunya sudah cukup, bahkan apa namanya, sangu atau bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosanya ditutup aja sampai itu. Sedangkan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan, bukan berarti kita
beruntung bisa, tetapi bisa nggak kita menggunakan waktu Ramadan ini? Karena apa? Justru kita bertemu di bulan Ramadan berarti kesempatan atau dosa-dosa kita itu masih banyak. Masih banyak. Lain yang sudah dipakai dia kata, Allah cukup sampai di situ. Sedangkan kita masih harus mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya puasa itu artinya adalah menahan dari makan dan minum, menahan dari hawa nafsu. Yang hal-hal dihalalkan pada waktu bulan puasa diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Ya seperti itu perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, nek kowe wis beriman, kowe kudu manut karo Gusti Allah. Tataran berkata seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, nek kowe rumangsa wong iman, ya kowe perlu Islam kanthi utuh. Jadi Bapak Ibu yang hormati, kemungkinan di pandangan bersani, di jalan-jalan, di warung-warung yang pada waktu bulan puasa buka ada kan yang jajan atau makan di sana. Kalau kita mau sweeping, ditakoni siji-siji, saya yakin banyak orang yang bisa. Sangka ya, dia Islam, mengaku dia beriman, tetapi dia bukan orang Muslim. Kenapa begitu? Karena yang namanya orang Islam itu harus menjadi orang Islam. Orang beriman itu harus Muslim. Muslim itu adalah menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah. Dosa Allah mau pasrah panjangan atur kados pundi panjangan aturan kepada Allah. Minangka hamba utawi makhluk badan. Jadi kita diatur oleh Allah. Kalau kita termasuk orang yang beriman, kita harus masuk Islam secara kafah. Untuk kon ya kon salat ya kon zakat ya. Orang sangka kon apa kegunaan zakat, apa kegunaan salat, apa kegunaan sedekah kehidupan. Itu pertanyaan yang muncul sekarang. Apa kegunaannya? Itu jawabannya besok. Kalau kita sudah meninggal baru tahu. Gambaran kakak pulau panjangan rumiyin wonten dua garbo ibu panjenengan dia. Dan Allah sudah menunjukkan bahwasanya kamu diberikan kaki, kamu diberikan mata, kamu diberikan telinga. Kemudian sang bayi dia dalam apa jenis sikil orang yang berwaktu. Jika aku tidak mau kalau ngaku itu apa kok mulai berubah gitu semua. Diberikan kita ngomongnya apa makin berubah karena di dalam satu lingkungan yang sangat terbatas. Jadi tidak ada gunanya pertanyaan. Nah setelah dia lahir baru bisa ya. Oh ternyata mataku, telingaku, kakiku, tanganku gunanya. Oh ya, seperti ini. Jadi rasa takut sholat di bawah, sedekah bawah, puasa di bawah. Itu jawabannya justru kalau kita sudah meninggal. Baru kan? Seperti anak yang jalan kandungan tadi. Warisan jawab apa? Bahan jawab kan? Berikutnya kan bawah. Jadi motor bawah nggak ada gunanya. Anak masih jalan perut. Nah setelah dia dilahirkan, baru kan? Seperti juga kita sholat, zakat, puasa, kita belum tahu karena dipertanyakan apa kan yang jadi puasa kita. Besok di akhirat atau setelah kita mati nanti akan mengetahui daripada jawaban yang selama ini kita pertanyakan. Ibu apa yang selama ini? Kembali lagi masalah puasa. Kalau kita sudah diperintahkan kalau kita sudah ditunda oleh Allah yang diharapkan amanu kutiba alaikum yang diberitakan untuk berpuasa ya puasa. Orang
sulit. Ya katakanlah dari subuh sampai dengan maghrib itu kan lama. Tetapi di dalam puasa itu ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Nek wis azan ket maghrib ya segera kita melaksanakan buka puasa. Biasanya ibu-ibu niku nggih arep puasa niku teng dalem kok tepak nopo orang enten. Weda dinastral siap estek wonten. Sing ora keri itu biasanya gorengan. Gitu, gorengan itu nggak bisa terbuka. Biasanya gorengan itu wonten. Apa boleh mental oleh kami? Ini adalah hidangan yang favorit bagi kita sebagai Muslim yang pada waktu kita akan melaksanakan berbuka. Tetapi ingat Bapak Ibu, maksudnya seorang Islam yang berbuka puasa itu ada aturannya. Nabi Muhammad SAW apabila sudah tiba saatnya berbuka, Nabi Niko mendet lapor toyo putih atau air putih, kemudian diminum sedikit lagi tak juga. Gunanya apa? Untuk membasahi kerongkongan, gagalnya, dan untuk membatalkan puasa bahwasanya puasa sudah dibatalkan. Nah setelah itu, namun saja yang ini kadang jadi perdebatan orang doa saya mas doa orang berbuka puasa itu kan ada dua yang sangat terkenal Allahumma lakasumtu wa bika amantu dan seterusnya. Kemudian yang satu adalah zahabat dan seterusnya. Pada waktu Nabi Muhammad SAW mau berbuka yang mengucapkan lafal Bismillahirrahmanirrahim, kemudian muncul. Setelah itu mengambil kurma, wonten kurma tak terlalu ganjil pokoknya, kadang terlalu, kadang itu, kadang sangat puluh sama, akeh kan? Pokoknya ganjil. Muncul air putih kemudian mengambil kurma berbuka dan setelah itu menyegerakan sholat maghrib dari rukuk. Dan kemudian berdoa teman-temanku seperti itu baru berdoa. Padahal yang ketika maghrib itu dengan berdoa itu sadurunge. Orang mau ke kamar mandi berdoa sebelum masuk kamar mandi. Orang mau tidur berdoa sebelum. Tetapi untuk doa berbuka itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baru kita berdoa kepada Allah bahwasanya segala rezeki yang ada untuk berbuka itu adalah datang dari Allah dan kita terpaksa orang untuk itu intinya. Jadi kadang masih jadi perdebatan bagi ibu yang dalam hati. Saya sempat tadi buka buku, ya memang seperti itu. Doanya itu harusnya ya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita mundur. Setelah mundur, kemudian kita ambil beberapa makan kecil, boten sadar mungkin. Kan wonten nggih satu hati bahwasanya puasalah engkau maka kamu akan sehat. Lagi puasa mundur ngombe terus makan sakar video akhirnya keperluan sakit dan ini puasa malah orang lah sampai buka orang kamuan bukannya harus diatur kalau berdentam ya tak bari makan apa sing orang yang turun tidak ampun kita harus berpedoman bahwasanya Nabi Muhammad seperti itu berubah alon-alon orang kafir juga dan orang dan segala macam yang sudah tersedia dan apakah itu tidak harus makan betul? Saya yakin tidak akan dimakan semua paling masih dan itulah namanya nama yang menahan dengan lapar dan yang kedua kalinya Bapak Ibu yang berarti amalan-amalan di bulan Ramadan itu setidaknya ada 5 setidaknya ada 5. Yang pertama adalah qiyam itu apa? Sholat, mendirikan sholat. Di waktu kita pada bulan-bulan yang biasa bulan-bulan Ramadan kita sholat wajib teratur
baik pada waktu bulan Ramadan sholat wajibnya diperbaiki dan ditambah dengan sholat sunnah. Banyak sekali sholat sunnah dan panjenengan monggo diperhatikan sholat sunnah. Sholat tarawihnya, witirnya, tahajud dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, cukup ditambah dengan sholat sunnah yang lain. Karena pahalanya dilipat gandakan, tidak seperti hari ini biasa. Ibadah yang saya hormati, Ramadan itu kan dalam bahasa Arab terdiri dari 5 huruf. Pertama apa? Ra. Kemudian mim. Kemudian do. Do ada orang yang mengatakan do dan orang yang mengatakan do. Kemudian alif dan yang terakhir adalah nun. Ra itu yang rahmat dari Allah. Ma adalah maghfirah dari Allah. Do itu adalah donah. Donah itu apa? Mendapatkan keamanan dari Allah. A adalah afu atau alfihi namanya keimanan kita dan adalah nikmat dari Allah. Maka bulan Ramadan itu luar biasa kenikmatan yang kita dapat. Jangan kita sia-siakan. Sebagaimana tadi saudara-saudara kita sudah dipanggil sebelum bulan Ramadan, bukan berarti kita beruntung apabila kita mau menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ternyata bekal kita belum cukup untuk menghadap Allah Bapak Ibu. Kenapa? Masih diberikan kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan. Nah, syukur kemungkinan kita tidak akan memenuhi bulan Ramadan. Kemungkinan karena dilipat gandakan segala ibadah yang ada, bahkan ibadah yang biasa menjadi ibadah yang istimewa. Belum nanti pada waktu terakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir atau sepertiga terakhir dalam hitungan 1 bulan dari 10 hari terakhir ada yang mana sholat ikhtikaf. Monggo dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita sekalian, kekuatan lahir batin pada kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, anak-anak kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya dan sampai dengan akhir nanti. Amin. Bapak yang saya hormati, ini ada ya monggo nanti kalau panjenengan saya rawuh insyaallah pada Sabtu pagi ini ada roadshow dari jadi Sabtu pagi nanti setelah subuh itu kan kehadiran Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman Asgaf bertempat di Masjid BNI Zudo Negara Sabtu pagi. Monggo kalau banyak keterawuh monggo, syukur-syukur saya keterawuh kalau monggo. Ini saya sampaikan karena saya dapat bukan amanah dari Tanfir. Tolong Pak nanti disampaikan. Jadi Sabtu pagi akan kehadiran Syekh bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman Asgaf dalam rangka roadshow, belum galang dana untuk Palestina, galang dana. Tetapi kemarin saya juga mendapatkan info bahwasanya beliau itu sebenarnya mendapatkan jadwal sebelum itu kok orang ragu, belum sudah diharapkan datang tapi dunia tidak datang. Dan Sabtu besok pagi tahu mudah-mudahan dia bisa datang pada jamaah di Masjid BNI Zudo Negara. Insyaallah karena saat di sana saya mendapatkan titipan informasi itu disampaikan. Oke, syukur-syukur pada yang tahu. Dua yang saya hormati, puasa itu memang melatih kita untuk bersabar menunggu datangnya bukan, bersabar untuk menahan lapar, bersabar untuk tidak merumpi, bersabar untuk
kemudian tidak baik dan macam-macam. Karena hal-hal yang membatalkan puasa itu salah satunya adalah rugi. Panjenengan wis besok sahur, pun poso siang sampai dengan azan maghrib buka bersama, baru itu kakak-kakak batal poso. Bukan sah. Kau yang mau dikatakan orang apa poso. Apa? Bukan. Kenapa? Puasa itu adalah satu ibadah yang luar biasa yang hanya datang setahun sekali, hanya 1 bulan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi prediksi saya tadi, bahwasanya saudara-saudara yang sudah dipanggil oleh Allah itu sudah cukup bekalnya, sedangkan kita berarti belum cukup bekal kita mengenai Allah, maka diberi kesempatan untuk menjadikan Ramadan itu sebagai amalan-amalan yang luar biasa supaya termasuk orang-orang yang beruntung nantinya. Aku qouli hadza wa astagfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih ada 3 menit.